Terus berupaya meningkatkan minat baca dan pendidikan yang ada di kawasan pinggiran di Provinsi Lampung. Hal ini dijadikannya untuk mengangkat angka buta huruf dan membuka cakrawala dunia. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Lampung yang tergabung di UKM KSR PMI. Bagaimana aktivitasnya 1 jam ke depan bersama saya di Bincang Tokoh. Sudah bersama saya Nasiratul Ilmi, Ketua UKM KSR PMI Universitas Negeri Lampung. Yang pagi ini akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Ini enaknya saya manggil Mbak atau Kak ini? Mbak boleh, Mbak. Kak boleh. Oh, panggil namanya siapa ini? Nana. Nana ya, Kak Nana ya, Iya, yang boleh. lebih enak lagi. Kak Nana apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya saat ini kalau boleh tahu apa aja sih? Aktivitas saya mahasiswa. Hmm. Ya biasa kalau mahasiswa kan di kampus. Selain itu ya organisasi KSR. Juga saya juga sebagai Dewan Pengurus Pusat KSR se-Indonesia. Semester berapa ini di Unila? Semester akhir kalau dihitung semesternya semester 9. Semester 9 ya. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Teknik Geofisika. Teknik Geofisika. Tahun ini sudah berarti ya? Tahun depan insya Allah. Tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan. Tahun ini kita ngurus organisasi dulu, biar organisasinya selesai, baru kita ngurus wisuda. Ya mudah-mudahan amin ya Mbak ya, Ya, dengan niat baik yang di sini. Oke Mbak, kesibukan kakak-kakak PMR ini saat ini apa sih aktif KSR PMI ya, Universitas Negeri Lampung ya? Apa sih saat ini di lokasi ini? Kita sedang membuka taman baca, taman baca untuk adik-adik SD ya, kayak gitu. Karena kan memang di sini minat bacanya sedikit kurang, jadi kita bentuk taman baca untuk adik-adik gitu. Karena kan di sekolah juga memang agak minim untuk buku-buku yang buku-buku bacaan anak-anak SD gitu kurang. Nah ini desa apa Pak ini sebelumnya Mbak? Maaf. Kalau dulu namanya Dusun Hurun ya. Dulunya Dusun Hurun, sekarang sudah namanya Desa Talang Mulia. Desa Talang Mulia. Kecamatan Teluk Pandan, yang sebelumnya masih Kecamatan Padang Cermin. Nah lokasi kita ini tepat di kantor kelurahan ya? Iya, kantor. Oh ya, oh gitu. Mbak, apa dijelaskan sih kepada teman-teman dan pemirsa di rumah sana, sebenarnya kegiatan UKM Mbak ini apa saja? Kan ini kan PMR ini Palang Merah Remaja, biasanya kan kayak aktivitas PMI seperti itu kan ya. Tapi ini ada aktivitas belajar mengajar gini Mbak. Bisa dijelaskan nggak Mbak awal mulanya, tujuannya gitu? Tujuan di sini atau Iya, KSR dari sendiri? UKM KSR sendiri sebenarnya. UKM KSR PMI Unit Unila itu berdiri tahun 1992 ya. Dulu kakak kami namanya Kak Iskandar Zulkarnain itu pendirinya. Kegiatan kami sejauh ini banyak. Yang pertama ini desa binaan. Yang kedua ada biasa rekrutmen anggota, kemudian pelatihan nasional dan donor darah. Donor darah sukarela ini salah satu kegiatan utama dari KSR selain desa binaan. KSR Unila salah satu KSR terbaik dalam pengadaan donor darah. Baik donor darah sukarela maupun donor darah siaga. Kegiatan kita 2 minggu sekali untuk donor darah. Untuk taman bacanya sendiri juga 2 minggu sekali di sini tempatnya. Gitu. Kalau donor darahnya sendiri itu sudah setiap tahun mengumpulkan lebih dari 1.000 kantong. Kalau untuk taman bacanya sendiri ini dari tahun 2009. Dari tahun 2009 kakak-kakak kami yang mendirikan desa binaan di desa ini, karena kan memang awalnya dulu tujuannya lulus SD menikah. Di sini aktivitasnya lulus SD nikah gitu ya. Sejarahnya dulunya kayak gitu. Lulus SD menikah, jadi masih tuaan kita lah ngelihatnya ya, tapi mereka udah gendong anak gitu. Jadi kakak-kakak berniat bentuk desa binaan, taman baca, kemudian ada penyuluhan agribisnis di sini. Kita juga sering ada hari anak di sini, kita ngadain hari anak, ada lomba-lomba kecil-kecilan kayak gitu. Gitu sih kalau untuk kegiatan di desa binaan. Nah, kalau desa binaan itu hanya untuk di desa ini saja atau memang ada desa-desa lain dan kita sudah membentuk rumah baca juga nggak di tempat-tempat lain juga? Kalau untuk desa binaan di sini. Di sini aja gitu ya. Kalau untuk rumah baca juga di sini aja. Nah, kegiatannya apa aja yang dilakukan?
Selain taman baca? Enggak, kegiatan yang taman baca ini apa saja yang dilakukan? Oh, kayak kita adik-adik membaca buku itu biasa ya, namanya taman baca Iya, kan. iya. Ada pengadaan buku, kemudian kayak di belakang ini lagi game gitu, kita game. Jadi adik-adik yang datang, selain kita suruh baca, kita ajak game juga, interaksi lah intinya antara mahasiswa dan adik-adik SD gitu. Itu 2 minggu sekali tadi Iya, 2 kegiatannya minggu sekali gitu ya. kegiatan. Nah, untuk pengaturan petugasnya sendiri seperti apa? Ataukah memang kita semua datang langsung dari Unila atau memang ada yang sudah Enggak, itu tinggal ada di sini? paket apa? Tiket. Tiket? Kayak mana tuh ngaturnya Mbak misalnya? Jadi dari di KSR itu kan angkatan pengurus, angkatan kepala divisi, dan angkatan anggota. Nah, dari anggota itu 2 orang, jadi setiap 2 minggu sekali itu kita gantian. Anggota 2 orang, kepala divisinya, dan pengurusnya. Nah, ini siapa sih pendirinya di tahun 2009 itu? Yang awal mula mencetuskan ini gitu. Ketuanya ya, ketua KSR-nya waktu itu Kak Ago Alharaka. Masih suka aktivitas kesini nggak melihat? Masih. Gimana sih sosok beliau saat ini di mata kita selaku ketua UKM KSR PMI Unila saat ini? Kalau pandangan dari saya sih ya, untuk Kak Agonya sendiri itu luar biasa gitu kan. Dia punya ide untuk membangun desa binaan gitu kan. Jadi memang kalau untuk sosok Kak Agonya sendiri kita yang paling dipandang lah kalau untuk desa binaan sendiri ya memang dia. Nah, aktivitas Kak Agus ini saat ini gimana? Oh, kalau aktivitas dia bekerja. Sudah bekerja. Swasta. Iya. Gitu. Tapi masih sering meninjau untuk membantu teman-teman. Ya? Sering. Kalau untuk tahun-tahun ini dia sudah nggak terlalu sering ya ke sini, tapi kalau untuk di kampus, di kampusnya masih sering. Mantau gimana adik-adik kegiatan desa binaannya gitu masih. Nah, sejauh ini kita sudah mendirikan rumah baca, tadi kan sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat ya. Nah, apa sih tanggapan dari masyarakat sekitar gitu? Kalau kita ngeliat masyarakatnya ini ya aktif banget ya, ikut berperan juga di sini. Kita kalau ada kegiatan apa, pasti mereka rame gitu datang, antusias. Sejak awal berdiri memang selalu Iya, rame? iya. Nggak terjadi penolakan atau apa? Alhamdulillah enggak, setiap ada penyuluhan, kita undang 200 orang, pasti datang lebih. Gitu. Oh, gitu. Anak-anaknya juga ikut. Gitu. Di tempat ini juga? Iya, di SD. Ada di SD lagi? Oh, di atas? Iya, kalau di kayak aulanya gitu di SD, di ruang kelas. Nah, kalau rata-rata yang belajar di sini nih memang anak SD saja atau ada SMP, SMA? Kalau untuk di desa ini, sekolahannya di sini cuma SD yang saya tahu. SD? SD. Kalau untuk SMP, SMA dia keluar. Dia keluar ke Bandar Lampung. Gitu. Karena kan memang desa ini perbatasan antara Pesawaran dengan Bandar Lampung. Dan aksesnya susah ya untuk apa namanya, sangat jauh lah ya. Iya, Bandar jauh. Lampung sebenarnya. Jauh. Nah, berapa sih jumlah peserta didik kita yang datang setiap 2 minggu sekali ini? Atau kan memang selalu full atau memang? Kalau selalu full sih enggak. Yang jelas kalau 30 orang itu udah minimal. Ada ya jumlah Ada. 30 orang itu Lebih. rata-rata? Untuk 3 lebih. 30 orang itu udah paling dikit lah. Nah, 30 orang, berapa sih yang menangani anak sebanyak itu? 4 orang setiap 4 orang taman baca. dibagi atau gimana? 4 Atau orang itu jadi sekali satu? berangkat. 2 Wah, minggu sekali untuk itu. metode pembelajarannya langsung jadi satu atau? Enggak, jadi ada yang khusus game, ada yang khusus apa namanya nyanyi-nyanyi gitu ada. Enggak sulitan itu. Soalnya kan anak-anak ini kan masih ini di belakang aja sudah Iya. apa namanya sangat heroik banget ya terhadap aktivitas. Karena anak-anak ini. memang mereka ya semangatnya ada gitu, Kak. Semangatnya kita walaupun mereka ribut, ya namanya anak SD ya. Tapi tetap aja mereka ngikut gitu walaupun ribut tapi mereka ngikut instruksi dari kakak-kakak mahasiswa gitu. Enggak begitu mengalami sesuatu bandel atau apa. Enggak. Pasti kan suka saling ganggu. Ini Iya, itu ada yang nangis. Nah, nanti itu gimana itu kita ininya? ya itu mah biasa sih ya kayak namanya anak SD. Ya kalau nangis ya kita tenangin lah gitu. Tapi belum pernah ada kejadian kayak gitu yang rebutan, nangis tuh belum ada. Sejauh ini belum ada. Sangat menarik pemirsa perbincangan saya dengan Kak Nana. Kita akan lanjutkan lagi setelah komersial berikut ini.
Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Dewi Kramas ya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Takut. Enggak, dia lapar. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Toko. Kita akan melanjutkan perbincangan menarik kita bersama Kak Nana. Oke Kak Nana, saya ingin bertanya lebih lanjut ini tentang rumah baca ini. Nah tadi kan kita sudah menyebutkan ada tenaga pengajar ya, 4 orang dalam 2 minggu. Nah kira-kira usia dari tenaga pengajar ini berapa sih? Kalau usia ya usia mahasiswa ya, kisar 18 tahun sampai 22. Itu dia. Aktivitas selain mahasiswa nggak mengganggu kegiatan belajar mereka ya di Enggak, kampus? karena kalau taman baca itu kan tiap hari Sabtu atau Minggu. Aktivitas kita libur, Iya. kecuali yang ada seminar gitu. Iya, kalau ada seminar itu kan memang kalau kita mau ngadain penyuluhan gitu ya, itu dari hari Jumat kita udah di sini. Nah, itu memang tenaga pengajarnya khusus untuk mahasiswa Unila atau kita boleh melibatkan yang lain? Kalau untuk taman bacanya sendiri itu memang dari anggota KSR. Anggota KSR, tapi untuk penyuluhan ataupun seminar itu kita bawa pemateri ahli kayak gitu, profesor yang ada di Unila kita ajak juga. Nah, kalau memang nih seandainya ada yang mau gabung nih, bukan mahasiswa Unila, cuma sebagai relawan lah. Nah, itu gimana? Boleh tidak? Nggak masalah. Syaratnya apa aja tuh, Mbak? Kalau syarat paling dia mengikuti SOP karena kan kita ada SOP-nya. Apa itu SOP-nya bisa Standar operasional prosedur, kayak dari tugasnya di sini ngapain kayak gitu, abis itu atributnya kayak mana gitu kan. Kita kan paling kalau KSR pakai slayer. Slayer. Ada slayernya khusus warna atau memang beda-beda, Bu? Enggak, kalau dari mereka mungkin ada slayer sendiri gitu ya. Kalau organisasi lain mau gabung nggak masalah. Jadi nggak boleh saja ya semua untuk bergabung ya, asal tujuannya masih mulia. Iya, gitu benar. Ya. Ah, ini kan sudah di keseluruhannya mahasiswa Unila segala macamnya, terus boleh tenaga yang lain boleh membantu segala macamnya. Nah, pernah tidak sih ada kelibatan dari aparatur desanya, misalnya guru-guru PAUD nih mau sosialisasi juga kepada anak-anak, mau ikut membantu gimana? Ada nggak, sempat pernah ada nggak? Kalau kayak gitu sempet ada sih waktu itu ya.
2 tahun yang lalu. Kalau untuk tahun ini belum ada. Belum ada untuk 2 tahun ini. Untuk 2 tahun yang lalu ada. Nah, kalau untuk anak didiknya sendiri saat ini usianya rata-rata berapa sih? Usia SD ya. Usia SD ya mungkin kalau SD tuh umur 6 sampai 12 lah. Nah, kan tadi ada 30 anak didik. Target kita berapa banyak sih? Kan tadi kan kita lihat bahwa angka umur pernikahan di sini sangat muda sekali gitu loh. Nah, kita sempat nggak ikut melibatkan mereka orang tua untuk bergabung, kita ajarkan sesuatu yang supaya lebih meningkatkan perekonomian mereka. Sudah, kalau orang tua sudah. Apa aja itu? Penyuluhan agribisnis kita pernah mengadakan, kemudian seminar-seminar kesehatan, PHBS kayak gitu. Nanti insya Allah juga ada rencana pelatihan komputer juga untuk orang-orang tuanya. Karena kan sekarang ini media sosial ini banget ya, pesat banget ya. Takutnya kalau orang tuanya nggak ngerti apa-apa tentang komputer, dunia elektronik kayak gitu, anak-anaknya terjerumus, orang tuanya nggak ngerti nih. Kayak gitu kan takut juga. Ada praktikumnya nggak sih? Maksudnya tadi kan agribisnis. Oh, kita cara bertaninya seperti ini, Pak. Terus cara mengelola ikan seperti ini, cara mengelola amping seperti ini. Gitu. Kalau ada dari pematerinya. Dari pematerinya kan kalau penyuluhan agribisnis itu pematerinya namanya Profesor Wan Abbas, dosen pertanian Unila. Itu dia langsung turun juga ngelihat pembuatan emping itu kayak gimana gitu. Yang gula aren tuh kayak gimana? Karena kan di sini itu sih kopi gitu. Ikut juga sih dia ngelihat gitu. Oh kayak gini Bu caranya gitu, dia juga. Berapa dalam setahun atau dalam berapa bulan sekali itu kegiatannya? Kalau untuk penyuluhan agribisnis setahun sekali ya. Setahun kali. Untuk tahun ini memang kita nggak ngadain kalau penyuluhan agribisnis karena kita kan ngelihat juga perkembangan desanya. Oh kalau untuk agribisnis mereka udah paham nih. Selanjutnya kita kasih apa lagi gitu. Nah Mbak, tadi kan kegiatannya sudah sangat banyak sekali ya. Dari seminar, pengelolaan kopi, apapun ngajar segala macam. Kita ada pihak ketiga nggak yang terlibat? Misalnya kita dibantu oleh selain mahasiswa Unila dalam setiap kegiatan, donatur gitu atau gimana? Pihak ketiga kayak ngisi seminar segala macam UKM gitu yang mengajarkan mereka gitu. Kalau ya itu seminar dosen-dosen Unila. Oh langsung dosen iya, langsung yang terjun gitu ya. Kita cuma jadi panitia lah gitu. Untuk pematerinya dosen. Kemudian kan kayak cek kesehatan di sini kan kurang banget tuh. Tenaga kesehatannya, tenaga medisnya kurang banget di sini. Jadi kita 2 bulan sekali tuh ada cek kesehatan. Itu dari dokter. Kan Unila ada kedokteran nih. Jadi kerjasama lintas program studi ya? Iya bener. Kerjasama kita ngajuin ke fakultas kedokteran, dokternya siapa nanti dari fakultas kedokteran yang memberikan tenaga medis kayak gitu. Oh gitu. Kalau untuk pihak ketiga kayak donatur seperti tadi? Kalau donatur kita nyari sendiri ya, nyari sendiri, usaha sendiri lah namanya mahasiswa kan. Ada juga dari Forum Komunikasi Dermawan Darah Lampung itu juga ikut ngebantu gitu. Nah kalau untuk pemerintah sendiri, pemerintah Kabupaten Pesawaran sendiri seperti apa? Ada nggak? Atau kelurahan sendiri mengupayakan gitu? Kalau untuk pemerintah Pesawaran itu kurang ya, kurang. Belum pernah. Kita terkait dengan pemerintah Pesawaran dengan KSR sendiri itu belum. Udah coba sounding belum bertemu gimana udah. tanggapannya? Ya tanggapannya memang nanti akan ada gitu, nanti akan ada. Janji lah. Janji sebenarnya. Biasa lah ya. Tapi Lurah Tetangga Desa sendiri mencoba fasilitasi nggak? Maksudnya untuk menghadirkan beliau juga ke sini melihat langsung anak-anak aktivitas di kampung. Kalau kepala desa ya, kepala desa itu antusias banget. Antusias banget. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngumpulin orang kalau kita mau ada kegiatan. Iya kita hubungin aja, Pak, kita mau ada kegiatan ini hari ini. Oh ya nanti saya kabarin. Udah datang semua orang-orang. Nggak perlu undangan, nggak perlu apa-apa. Tapi itu yang acara besarnya. Tapi kalau untuk acara ngajar-mengajarnya cukup. Kita datang, adik-adik ngeliat kita. Datang sendiri gitu ya. Iya, adik-adik ngeliat kita. Ada mbak-mbak KSR udah ngikut pasti mereka. Senengnya ada kegiatan di sini tuh itu. Antusiasnya banget. Pernah nggak sih Mbak di luar jadwal yang sudah ditentukan kita juga datang ke sini gitu untuk sekedar kangen sama adik-adik gitu, main-main gitu aja. Sering sih kita kayak ngecek gitu karena dulu kan taman baca kita di SD cuman
mungkin kontraknya sudah habis, jadi kita dipindah ke sini gitu. Nah, kalau untuk orang tuanya sendiri pernah ikut nggak sih ikut belajar mengajar? Minta ajarkan membaca, kan kemungkinan masih banyak orang tua yang masih buta huruf kan masih tinggi angkanya. Kalau orang tua nanya-nanya gitu ya, nanya ketika kita buka taman baca mereka ngeliatin anak-anaknya gitu ya sering. Terus ngeliat buku-buku bacaan kita juga sering gitu. Mereka juga ketika mereka nganggur pasti mereka ikutan. Gitu. Nah ini kan kalau hari-hari biasa kan Mbak mungkin cuma hari Sabtu doang pada sini kan ya, Iya. dengan teman-teman yang lain. Nah buku-buku kan pasti ditinggal di sini. Nah itu terbuka untuk umum nggak sih kayak perpustakaan segala macamnya. Jadi bisa siapa saja baca gitu. Kalau sebelumnya terbuka untuk umum ya, sebelumnya. Cuman ada beberapa oknum jahil. Jadi dulu rumah kita di sana dijebol lah gitu. Jadi buku-bukunya yang tabur lah, apalah. Jadi kalau untuk sekarang selesai buka taman baca kita simpan bukunya. Gitu. Itu tahun berapa itu kira-kira Mbak, bisa diceritakan nggak? Kenapa? Tahunnya tahun berapa ya saat itu? Yang berantakan itu? Iya. Tahun kemarin. Oh tahun 2015 jatuhnya ya? 2015. Nah, bukunya dari mana aja sih kita ini? Kalau buku kita ini ya, apa namanya, kontribusi teman-teman mahasiswa. Oh gitu. Iya, teman-teman mahasiswa. Kita kalau ada kegiatan nih, kita sharing. Kita ada ini nih, desa binaan nih, ada taman baca. Oh ada nih gue buku, boleh nggak nih gue nyumbang gitu. Ya penggalangan buku itu ya. Terus juga dari teman-teman relawan PMI juga gitu. Banyak. Nah, berapa jumlah buku saat ini yang sudah kita miliki? Kalau jumlah yang sebelumnya itu tuh banyak banget ya, kisaran 600 buku itu ada. Cuman sekarang yang udah ada istilahnya oknum jahil tadi udah mulai berkurang bukunya, kisaran 300-an, 200-an gitu. Nah, target ada lagi nggak untuk peningkatan kapasitas buku? Ada dong target. Berapa Mbak targetnya? Kalau target kita 1000 buku ya. 1000 buku ya. Nanti kalau tempat gimana tuh? Kalau atau tempat, mau pulang atau memang disimpan di sini aja? Tetap tempat. Nah, kita kan memang rencananya ada apa namanya perpustakaan gitu sih. Kita udah kerjasama dengan kepala desa, kita minta ada khusus untuk adik-adik perpusnya lah gitu. Nanti pengadaan bukunya dari kita. Insya Allah tahun depan lah insya Allah. Dari perbincangan kita bersama Ketua UKM KSL PMI Universitas Negeri Lampung, banyak sekali metode pembelajaran kepada anak-anak pinggiran di tempat ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah komersial berikut ini hanya di Bincang Toko. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di Antv. Enggak, dia lapar.
6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kak Nana. Kak Nana, tadi kan kita sudah membahas terkait rumah baca ya. Aktivitasnya pasti membaca tadi kan. Selain membaca ada menulis, maksudnya ada bermain segala macam. Ada nggak aktivitas lainnya kepada adik-adik ini selain dari aktivitas tersebut? Untuk taman bacanya sendiri, kalau untuk aktivitas lain ya lebih fokus ke sana ya kita, karena kan memang judulnya taman baca. Taman baca ya membaca dan bermain. Selain di rumah baca sendiri ada nggak aktivitas di luar tempat kita yang di belakangnya? Kalau di sekolah? Enggak, di luar selain di sekolah juga. Iya, maksudnya aktivitasnya di sekolah. Tempatnya di sekolah. Ngapain aja tuh Kak di sana? Kita penyuluhan ke adik-adik SD ya. Sikat gigi. Sikat gigi yang baik dan benar. Cuci tangan yang baik dan benar. Terus juga di sini kan memang kondisi daerahnya untuk MCK sendiri masih kurang. Ya, jadi kita ajarin gimana sih kalau MCK itu harusnya seperti ini gitu, supaya kita tetap sehat walaupun keadaan WC-nya seperti ini gitu. Itu kita juga ada penyuluhannya. Nah, kita melihat kondisi MCK saat ini seperti apa di sini? Maksudnya tadi kan kita sudah melihat bahwa kurang sehat segala macamnya. Ada nggak tindakan kita gitu? Yaitu ada mungkin penyuluhan PHBS, pola hidup bersih dan sehat dengan cek kesehatan. Lebih ke situ sih kalau untuk kesehatan dari adik-adik itu sendiri. Pernah kasih contoh nggak? Oh, ini ada sumur yang bagus nih gitu kan. Kalau jadi ada penilaian khusus setiap rumah. Kalau air kan memang di sini bagus nih. Air gunung ya. Air gunung kan kita iya. tahu lah, air gunung tuh bagus dia. Ngalir juga dari selang-selang kecil dari atas. Tapi untuk keadaan MCK-nya sendiri ada yang nggak berdinding, cuman dinding kain atau bahkan dinding karung gitu kan. Terus dan aliran dari WC-nya itu sendiri ada yang cuman ke siring kayak gitu. Oh, jadi ada sempat membuat penilaian atau contoh kakus yang sehat gitu. Ada salah satu nggak? Ada, kalau contoh kakus yang sehat kan di sekolah contoh yang sehat gitu. Terus juga kita upayakan, kita lagi cari donatur juga ini untuk kerjasama dengan mereka supaya MCK-nya di sini bisa diperbaiki. Nah, sejauh ini prosesnya seperti apa untuk pengajuan prosesnya donatur? Proposal masih Sudah dikasih? Sudah, kita sudah ada obrolan dengan donatur. Itu mereka juga lagi mempelajari proposal kita ya. Nah, ini kita kembali lagi ke pertanyaan di rumah baca ya. Kita sistem pengelolaan rumah baca seperti apa sih? Kalau sistemnya kita kerjasama aja dengan warga desa. Sistem nitip ya. Nitip. Jadi ketika kita nggak kesini, itu kita titip ke warga yang dekat sini aja. Bu, kita nitip ini buku-bukunya supaya dijaga kayak gitu. Cuman kan namanya kita oknum ya, oknum jahil lah tetap aja ada. Nah, kalau salah kita mengajak anak-anak untuk aktif membaca, aktif datang itu kayak mana? Ya itu tadi, kita cuma datang, mereka ngelihat kita datang, mbak dari Unila itu udah pasti dia orang ikut. Nggak sempet ke rumah? Enggak, kita nggak perlu itu ya? Nggak pernah ke rumah mereka udah datang aja. Ntar temen-temennya yang nyusul kadang. Ada mbak itu tuh dari Unila, ayo kita ikutin. Udah pasti mereka ngikut. Jadi belum pernah yang namanya sampai ke rumah gitu, belum pernah. Mbak, ini kan pastinya kan ada anak-anak yang masih belum bisa membaca ya. Metode mengajarkan kita untuk dia bisa membaca seperti apa sih? Kalau metode untuk yang belum sekolah lah ya, itu kita main dulu. Kita main kayak lagu-lagu anak-anak gitu, kita dari lagu apa kita buat kata-katanya kita rubah gitu-gitu. Lebih ke sana dulu sih. Kalau untuk belajar membacanya kita belum ajarin, karena kan memang umur-umur kayak gitu kalau menurut kami itu belum deh. Kalau untuk baca, tulis, hitung apalagi jangan dulu. Jadi memang lebih banyak aktivitas main. Iya. Mbak, kalau menurut pendapat Mbak tentang desa ini seperti apa? Desa ini kalau untuk menurut saya ya
walaupun dia terpencil ya, memang terpencil kita lihat, tapi udah bagus lah gitu. Karena memang kalau dulu, ya itu tadi, kalau dulu orang-orang desanya kurang ya, untuk lanjut sekolahnya kurang. Tapi alhamdulillah kami ngerasanya setelah ada mahasiswa masuk, itu mereka udah mulai, nanti mau cita-citanya mau jadi ini deh, mau kuliah di sini gitu. Mbak, kita kan sudah berproses dan merasa sukses ya untuk di Desa Talang Mulia ini. Nah, selain Desa Talang Mulia ini ada rencana ke depan untuk pindah ke desa lain atau memang untuk meluaskan jaringan kita di desa lain? Ada kalau rencana memang ada, cuman untuk sekarang jangan dulu gitu. Karena kenapa, kita Mbak? masih ada program-program KSR sendiri, kayak kita mau buka desa wisata di sini karena memang kan di sini wisatanya bagus tuh. Apa aja tuh, Mbak? Bisa dijelasin. Air terjun. Di sini banyak air terjunnya bagus. Ada berapa banyak di sini? Duh, kalau banyaknya itu yang saya tahu 4 ya, yang saya tahu. Iya. Cuman mungkin ada lebih dari itu mungkin. Nah, gambaran air terjun seperti apa nih di benak Mbak? Kan Mbak kan sudah ini. Jalannya, terus kontur air terjunnya seperti apa? Kalau untuk jaraknya sendiri, kita kan jalan kaki nih ya. Untuk ke air terjun kita jalan kaki. Itu kisaran 20 menit lah, tuh jalan kaki turun. Terus kalau untuk air terjunnya sendiri, air terjunnya bersih, jernih kan. Recommended lah untuk tempat jalan-jalan. Mbak, ini 20 menit kan yang sudah pengalaman. Iya. Yang belum, terus kondisi cuaca ini kan hujan. Kalau misalnya pas seperti becek-becek ini masih agak lama atau gimana, sulit nggak didaki? Kalau 20 menit itu untuk memang untuk pemula. Untuk pemula 20 menit itu. Deket kok, deket. Kalau jalannya ya namanya jalan tanah, becek. Ya licin. Nah, dari empat air terjun tadi itu, yang mana dulu yang bakal nanti dipusatkan untuk sebagai potensi wisata di desa ini? Untuk pemusatan potensi wisata, kita lebih ke ini ya, kepala desanya ya. Untuk lebih ke kepala desanya karena memang untuk desa wisata sendiri masih dalam pembentukan organisasi, Pokdarwis, kelompok sadar wisata, baru sampai situ sih. Menarik sekali perbincangan kita. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Talang Mulia? Berikut cuplikannya. Tanggapan saya selaku Kades menanggapi soal KSR di Desa Talang Mulia yang mungkin beberapa tahun kemudian mereka di Desa Talang Mulia, menurut saya sangat baik karena saya melihat langsung bahwa mereka juga anak-anak sangat terdidik sekali. Jadi sesuai dengan tema yang saya tayangkan di banner saya adalah untuk peningkatan pengetahuan termasuk pendidikannya. Ya, maka dari itu saya selaku kepala desa sangat mendukung dengan adanya kegiatan KSR di desa ini. Untuk mengumpulkan anak-anak didik, saya rasa tidak ada kesulitan karena mereka juga baik itu dari sifat kepemudaan dan anak-anak sangat antusias sekali dengan kegiatan ini. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kami tidak ada kesulitan untuk mengajak kawanan, baik pun anak didik, sehingga mereka juga siap untuk ikut serta di KSR ini. Harapan saya kepada anak-anak dari KSR ini, selain juga ada taman baca ya, dan juga itu membantu masyarakat di sini baik itu di bidang kebersihan dan kesehatan. Selain dari itu pun kami mohon artinya bantuan dari KSR yang kira-kira melihat di desa ini ada kekurangan. Saya sendiri selaku kepala desa mohon bantuannya dari KSR supaya desa ini akan lebih maju lagi. Sangat senang sekali karena dengan kegiatan seperti ini ya sedikit banyaknya alhamdulillah anak saya kurang lebih ya mentalnya itu agak meningkat. Jadi dengan adanya acara-acara seperti itu ya saya sangat senang sekali. Ya harapannya tidak sampai di sini aja, jadi untuk KSR bisa lebih meningkatkan lagi atau lebih lama lagi dalam mendidik anak-anak di Desa Talang Mulia ini. Di sini
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak. Dia lapar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Kak Nana. Kak Nana, tadi kita sudah membahas sekali tentang potensi wisata di Desa Talang Mulia ya. Sebelumnya lebih lanjut menceritakan terkait potensi wisata, saya akan nanya dulu nih. Pekerjaan warga Desa Talang Mulia ini rata-rata apa sih? Kalau rata-rata berkebun. Petani lah ya bahasanya. Nah, jadi masih bisa meningkatkan potensi wisata dengan kemampuan mereka ya. Artinya mereka masih bisa menjual produk-produk mereka gitu. Masih bisa dimanfaatkan. Masih, karena kan dari berkebun itu sendiri kita tahu lah namanya petani itu kan pasti ada jam-jam bekerjanya. Kita udah tahu pagi nih, sore. Kalau siangnya kan mereka kadang kosong. Nah di situ aktivitas meningkatkan kreativitas kayak bikin emping kah atau ke air terjun kah kayak gitu. Artinya wisatanya ini masih bisa diarahkan ya. Masih. Nanti bisa diarahkan, oh ini ada tempat pembuatan emping dari cara mengajarkan sampai cara pembuatan sampai penggorengan bagaimana. Nanti bisa kita lanjutkan ke air terjunnya gitu ya. Nanti rencananya ada bakal sistem paket atau apa gitu. Sebenarnya udah disosialisasikan belum sih dengan masyarakat sendiri terkait potensi wisata ini dan pekerjaan mereka? Sudah.
Ya itu tadi, kita kan udah bentuk Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisata. Nah itu. Nah, seperti apa itu, bisa diceritakan nggak? Untuk Pokdarwisnya sendiri kan kita bentuk, kita kumpulin dulu masyarakatnya, habis itu kita jelasin sebenarnya Desa Talang Mulia ini ada nih potensinya gitu, potensinya sangat baik, bla 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 bla. Mereka semangat kan, akhirnya kita bentuklah Pokdarwis itu. Gitu. Ada berapa masyarakat atau berapa orang yang ikut di Pokdarwis tadi? Kisaran 15 orang ya. 15 orang. Itu untuk pengurusnya ya, kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota kayak gitu. Bakal dibuatkan badan hukum nggak kayak koperasi atau apa, jadi supaya lebih bisa minta tarif untuk wisata? Iya, kalau itu kita ada ya, tapi belum nyampe sana, masih ini tapi aja. dalam upaya ada Ada. kesana, gitu ya. Nah, nanti kalau boleh tahu dalam Pokdarwis tadi itu pembahasannya saat ini sudah sejauh mana? Memang sudah melakukan pemetaan atau belum terhadap wisata-wisata? Oh, ini yang bisa dijangkau dalam sehari. Oh, ini yang bisa nginep gitu. Kalau untuk pembahasan ke warganya, kalau pembahasan ke warganya masih penggalian potensi ya kita ya, belum sampai sejauh pemetaan kayak gitu belum. Karena kan memang baru sebulan inilah gitu. Kita lagi mempelajari juga gimana step-stepnya supaya ini bisa benar-benar jadi desa wisata gitu. Mbak, bisa dijelaskan nggak sih gambaran akses menuju air terjun? Salah satunya paling dekat air terjun mana nih? Apa namanya? Kalau namanya belum ada. Belum ada? Belum. Namanya belum ada, paling kita nyebutnya air terjun Talang 1 Mulia. gitu aja, air terjun 2 gitu. Gitu. Oh, nah, paling dekat ini di mana nih? Di wilayah mana? Dari sini kisar nggak nyampe 2 kilo, nggak nyampe sih. Kondisi jalannya? Jalan kaki setapak. Jalan menurun, tanah, ya. menurun. Tanah. Gitu ya. Nah, kalau jarak antara air terjun 1 dengan yang lainnya jauh nggak? Kalau sekilo nggak nyampe. Sekilo nggak nyampe. Cuman kan memang jalannya kan keadaannya kayak gitu ya, licin kayak gitu. Terus nanjak turun. Jadi ya kerasa jauh. Sebenarnya nggak jauh. Sudah mulai dilakukan pembukaan belum? Akses jalan tercepat kan biasanya masih rimbun. Kalau untuk jalan sudah ada. Kalau untuk motor masih jauh. Muter ya masih jauh. Nah, kalau untuk menuju ke sana kita biasanya disaksikan apa nih? Pohon-pohon apa nih? Biasanya kan menuju sana kan banyak kebun-kebun. Kebun coklat. Oh, kebun coklat. Iya, di sana kebun coklat rata-rata. Selain kebun coklat, enggak? Kebun coklat sih. Kebun coklat aja. Ada aktivitas kayak penjemuran ataupun pemetikan nggak di sekitar itu? Kalau ada rumah-rumah kampung atau gitu? Kalau pemetikan kan memang pas panen gitu. Kalau pas belum panen kan nggak ada. Tapi kalau penjemuran di rumah-rumah warga biasanya. Kalau di sana masih ada rumah-rumah warga atau memang sudah jauh dari rumah warga? Sudah jauh. Jadi kebun semua gitu. Nah, kalau untuk kondisi ketinggian dari air terjun itu berapa kira-kira? Ketinggian kisar 30 meter ada. 30 meter. Itu setiap musim hujan kan pasti ramai airnya gitu kan, banyak. Nah, kalau musim kemarau sendiri ada nggak apa kering gitu sama? Kalau kering enggak, mungkin debit airnya berkurang ya, tapi tetap deras karena memang air terjunnya deras. Cuman memang ada beberapa air terjun yang kolamnya belum nggak buat berenang gitu, paling segini paling. Nah, Mbak, kalau untuk biasanya kita untuk menuju ke sana apa saja sih yang kita bawa dari sini untuk keperluan? Yang jelas bekal ya, perbekalan itu. Bekal sama salin ya. Iya benar. Terus juga rappling juga bisa. Nah, Mbak, selama ini kita sudah membantu promosi belum si air terjun yang ada di ini? Kalau untuk promosi sudah ke media-media kayak Facebook, media elektronik lah intinya. YouTube kita juga udah. Nah, sempat ada respon nggak, tanggapan dari orang lain gitu kan? Ngeliat, oh ini di mana nih misalnya gitu kan? Oh iya, ada. Kita sering share foto-foto kita kalau pas main ke air terjun, mereka ini di mana nih? Ini di sini ya? Oh bukan, ini belum komersil nih gitu. Jadi mereka pengen lo kesana gitu. Antusias juga sih. Tapi ada imbauan nggak sih khusus biasanya kalau udah mulai akses udah mulai enak dilalui gitu kan? Pasti kan banyak dari kota
turun cuma di pusaka, cuman buang sampah pasti sembarangan. Kita sudah sempat bikin patok-patok himbauan atau apa gitu. Kalau untuk patok sekarang ini belum, tapi pasti kedepannya ada. Karena memang sekarang ini kita belum membuka akses untuk orang lain masuk, belum. Kita masih ngerintis lah untuk aksesnya sendiri. Mbak, oke, kita kembali lagi ke rumah baca ya kondisinya. Nah saat ini sudah ada donatur tetap nggak sih di rumah baca kita ini? Donatur tetap belum ada ya. Kita masih mencari-cari sendiri gitu. Nah kalau untuk dana operasional selama ini seperti apa? Dana operasional, kita mengandalkan dana kemahasiswaan. Tapi ya kurang. Berapa sih biasanya kisarannya ininya? Tahunnya? Per tahun dana kemahasiswaan. Kalau untuk dana operasional ini gitu. Oh, untuk desa binaan. Karena taman baca kan satu paket dengan desa binaan. Paling 1 juta. 1 juta untuk setahun ya, pasti kurang banget ya. Iya, jadi kita cari-cari sendiri. Udah coba lebih giat lagi nggak cari pihak ketiga iya, atau tetap pemerintah supaya memang dibangunkan khusus atau apa? Kalau untuk pengadaan buku gitu, kita sering kerjasama dengan toko-toko buku yang ada di Bandar Lampung gitu. Masih. Artinya selama ini kita masih kesulitan pendanaan ya. Nah, iya. Untuk menanganinya seperti apa itu kita? Kalau menanganinya kita kan mahasiswa ya, belajar manajemen keuangan. Ya seirit mungkin, kayak gitu aja. Nah kita coba nggak? Tadi kan kita sudah melihat ada potensi wisata. Masyarakat di sini notabene-nya petani yang masih bisa membuat olahan ya, iya. Hasil olahan pertanian mereka. Kita untuk membantu menjualkan, habis itu keuntungan masih bisa kita donasikan ke rumah baca ini. Kita sempat kepikiran di sana. Kalau kayak gitu sebenarnya sudah berjalan ya. Sempat berjalan lah ya, sempat berjalan, hanya di-cut karena memang dari desa itu belum kepastiannya itu belum ada. Misal per hari itu produksinya berapa banyak, kemudian karena kan memang tangkil itu sendiri kita nggak tahu lah ya. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa sekali panen kan nggak bisa diprediksi tuh dari kaminya juga. Jadi dari desanya sendiri per harinya itu belum pasti gitu. Jadi di stop di situ. Kalau sebelumnya udah ada, kita bantu pemasaran kayak di Bandar Lampung lah. Menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Nana, Ketua UKM KSR PMI Universitas Negeri Lampung. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah komersial berikut ini. Tetap di Bincang Tokoh. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Tokoh. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kak Nana. Ya Kak Nana, tadi kan saya sudah bertanya tentang pemetaan angka buta huruf ya. Ada tidak Kak Nana? Kalau sejauh ini untuk pemetaan belum ada ya. Untuk yang buta huruf belum ada. Jadi tapi yang terdahulu atau gimana? Kalau dilihat dari segi umur ya, umur bahasanya kita nenek-nenek kakek-kakek lah ya, itu sekitar 50 orang lah. Nah, dan itu buta huruf. Nah, artinya 50 orang ini kan angka yang sangat besar untuk nenek-nenek kita ya. Nah, di desa ini kan sangat jauh sekali dari aktivitas kota, bahkan kantor bupati, kantor pemerintahan pun jauh aksesnya ya. Kita harus muter di Kota Bandar Lampung dulu. Nah, ada nggak sih peran pemerintah dari kabupaten terhadap anak-anak di desa Talamulya ini? Kalau sejauh ini kita belum melihat ya, karena dari segi perpustakaan aja di sekolah itu belum ada. Kayak gitu. Makanya kita ada ide untuk buka taman baca. Karena memang sampai sekarang dari tahun 2009 kami masuk, sampai sekarang itu belum ada perpustakaan SD. Sudah mencoba menyuratkan ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi? Kita sudah coba ngebantu ya, karena kan tetap semua itu kan aksesnya dari desa dulu. Nanti kita coba bantu ke sana. Kita sudah coba bantu, tapi memang ya biasa. Nah, menurut Mbak sendiri, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama, kita bukalah dulu perpustakaan. Karena perpustakaan SD ya, dan itu memang buku-bukunya harus benar-benar pantas dibaca anak-anak SD. Ya kita tahu lah, kemarin ada kejadian buku pelajaran tapi isinya apa gitu. Jadi guru-guru tuh harus survei juga, harus baca dulu buku-buku apa yang mau dipasang kayak gitu. Selain itu ada motivasi lah ya, pemberian motivasi lah dari pemerintah untuk adik-adik ini supaya mereka lebih banyak sekolah gitu. Pokoknya dia setelah SD saya harus sekolah lagi, lulus SMP saya harus sekolah lagi. Dan pastinya ada akses penunjangnya ya? Iya, ada penunjangnya. Nah Mbak, kalau untuk pendidikan, tadi kan pendidikan formal ya, yang Mbak lakukan adalah pendidikan informal. Nah, saling berkaitan nggak sih untuk kemajuan formal dan informal ini memang dibutuhkan? Iya, saling berkaitan. Gimana Mbak, menurut Mbak terhadap dunia pendidikan yang formal maupun informal yang ada? Kaitannya ya kita harus juga diimbangin gitu antara pendidikan formal dan informal. Salah satunya belajar sama bermain gitu ya. Namanya anak di sini banyak banget anak SD, anak kecil, dan itu kita nggak bisa juga menuntut mereka harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian kita harus belajar ya. Bermain itu penting, makanya kita bentuk taman baca ini. Belajar sambil bermain berarti ya. Ada metode khusus nggak sih? Maksudnya pemerintah juga memberikan sebuah metode terhadap kita, atau ada dosen-dosen yang ikut membantukan memberikan metode supaya memang anak-anak ini mudah untuk membaca, mudah untuk belajar, tapi masih dengan dalam aktivitas bermain gitu. Iya, kalau untuk metode-metode gitu dari pendidikan kita yang didapat di kampus aja deh ya, kayak gitu. Sama kita juga sering KSR, sering ikut pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat, kita di situ juga sih metodenya belajar di situ. Nah, selain metode tadi, kita kan tahu minat baca di provinsi ini itu sangat rendah sekali gitu kan. Nah, menurut Mbak seperti apa ini
minat baca yang rendah ini saat ini, pemerintah harus ngapa dari provinsi, kabupaten hingga ke negara gitu? Untuk minat baca, kenapa saya lihat kurang? Karena dari pengadaan bukunya sendiri ya, pengadaan bukunya sendiri sangat kurang. Bahkan di perpustakaan daerah pun itu isi-isinya masih buku-buku lama. Dan kita sekarang butuh loh, apalagi kami nih mahasiswa ya. Kami mahasiswa sering di perpustakaan kami sendiri itu buku-buku itu nggak ada gitu. Buku-buku lama, nggak ada pembaruan. Dan itu penting gitu untuk meningkatkan minat baca. Bahkan kita search di internet gitu, minim. Paling bahasa Inggris. Tahu sendiri kalau orang Indonesia belajar bahasa Inggris, oke, mahasiswa. Yang anak-anak SD gini, mereka nggak terlalu. Ya itu pengadaan bukunya sih seharusnya yang lebih banyak lagi, dan buku-bukunya memang pantas. Buku-buku kualitas sesuai, ya? Iya Sesuai benar. dengan tugas dan peruntukannya. Iya. Gitu. Nah kalau Mbak sendiri yang menilai gitu kan, dari tadi minat baca gitu kan, terus masih ada nggak sesuatu yang masih sangat potensi di desa ini untuk dibangun? Untuk digali ya, selain wisata. Selain wisata dan baca. Dan kalau untuk potensinya sendiri di sini daerah rawan bencana ya, saya lihat. Karena saya mahasiswa teknik geofisika. Jadi saya lihat memang di sini daerah rawan bencana, dan itu seharusnya pemerintah paling tidak membangun, ada bahasanya jalur evakuasi kayak gitu. Karena kan di sini pegunungan dan rawan longsor kayak gitu. Apalagi kita ini termasuk deretan Bukit Barisan, itu kan bahaya banget gitu. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan hal itu. Nah, ada impian nggak sih dari UKM, KRS, PMI, Unila? Ya, masih ada impian nggak soal desa ini? Bagaimana ke depannya? Kalau impian kami ke depannya untuk segi mutu baca tulis deh. Untuk segi ini ya, pendidikannya ya. Untuk segi pendidikannya impian kita siswa-siswa atau adik-adik yang di sini paling tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi deh. Harus lebih dari orang tuanya. Inovasi dalam proses pembelajaran dan pelibatan sosial masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat pinggiran memang sangat diperlukan. Salah satunya adalah kegiatan UKM KSR PMI Universitas Negeri Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, mari saksikan terus Bincang Tokoh di episode selanjutnya.